ala samai wa ta'ati bil jihadi ala tariqati berjuang wali songoh Indonesia li'illahi kalimatillah illati hiya satu akan setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan siap menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah yang tasamuh, tawasud dan berkepribadian yang luhur sesuai ajaran Wali Songo. Dua, akan menjaga kemuliaan Nusantara, ulamanya, pemimpinnya, bangsanya, sejarahnya, dan budayanya. Tiga, agar melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia dengan sebaik-baiknya serta menyumbangkan tenaga dan pikiran demi kebesaran organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia, demi terciptanya masyarakat Indonesia yang harmonis, adil, makmur dan sejahtera. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian tadi baiat telah panjenengan ucapkan bersama-sama. Baiat yang panjenengan ucapkan di samping disaksikan oleh yang hadir juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Oleh karena itu panjenengan tidak boleh berkhianat atas apa yang panjenengan sudah sampaikan pada malam hari ini. Perjuangan Anda sangat berat karena harus menyadarkan para muhibbin yang telah terdoktrin puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Kita tahu bahwa nasab Habib sudah tidak menyambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu setelah dilantik panjenengan segera bekerja melakukan edukasi kepada masyarakat, sampaikan kepada masyarakat bahwa Habib bukan durya Rasulullah Muhammad SAW. Juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengundang Habib dalam kegiatan-kegiatan keagamaan keorganisasian. Sekali lagi menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak mengundang Habib dalam kegiatan-kegiatan pengajian keagamaan, karena Habib selalu ataupun sering membelokkan sejarah, baik sejarah bangsa, sejarah Nahdlatul Ulama dan sejarah Wali Songo. Itu harus panjenengan sampaikan. Yang selanjutnya panjenengan sampaikan untuk tidak menghadiri pengajian-pengajian yang mana di dalamnya ada habaibnya. Undanglah dan datanglah ketika pengajian-pengajian diisi oleh ulama-ulama pribumi, ulama-ulama Nusantara yang jelas keilmuannya, jelas sangat keilmuannya. Oleh karena itu, ini suatu pekerjaan yang sulit, tapi harus panjenengan lakukan. Para kiai dan para pengurus yang saya hormati, ketika panjenengan bekerja tidak perlu ada rasa takut dan rasa khawatir. Yang penting panjenengan sesuai prosedur dan tupoksi. Sebagai pengurus, saya yakin bahwa ini semuanya adalah warga Nahdlatul Ulama, kader-kader Nahdlatul Ulama. Iya benar. Tidak ada yang Khawarij, tidak ada yang Wahabi. Mari kita jaga marwah Nahdlatul Ulama. Kita lihat saat ini Indonesia, negara kita dalam keadaan tidak baik saja. Terbukti banyak sekali oknum-oknum habaib yang dalam ceramahnya selalu menyampaikan dan memprovokasi kepada anak bangsa agar berhadapan dengan anak-anak bangsa.
Kita lihat ceramah-ceramah yang sering kita lihat di media sosial, dan ini jangan terpancing ketika ada provokasi-provokasi itu. Karena bagaimanapun pemimpin adalah anak-anak bangsa. Karena mereka yang suka mengadu domba lah. Para oknum-oknum Habib inilah yang sering mengadu domba. Contohnya ketika ada Palestina perang, kemudian meminta agar warga negara Indonesia dikirim ke Palestina, tetapi mana para habaib tidak pernah mau bergerak untuk berjuang. Dari dulu memang seperti itulah karakter para oknum-oknum Habib tersebut. Oleh karena itu, para kiai yang saya hormati, apalagi sebagai warga Nahdlatul Ulama, punya kewajiban merawat, menjaga, mempertahankan dan membangun Nahdlatul Ulama. Saya pengurus NU, saya selalu berbicara apa adanya. Saya selalu mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tidak usah khawatir dipecat dari sebuah organisasi karena mengatakan kebenaran. Yang saya takuti selama ini adalah saya selaku ketua NU, tapi saya tidak bisa berbuat banyak ketika ulama-ulama kita dihina, ketika kiai-kiai kita dilecehkan, ketika sejarah bangsa dibelokkan. Saya takut seperti itu. Saya takut sebagai pengurus NU manakala saya tidak bisa berbuat banyak, manakala para pemimpin-pemimpin bangsa, lambang-lambang negara kita dilecehkan oleh oknum-oknum tertentu. Perlu kita ketahui bersama bahwa pembelokan sejarah itu jangan dianggap enteng. Pembelokan sejarah pasti mempunyai tujuan dan agenda yang besar, yaitu ingin menguasai negara Republik Indonesia. Karena benteng negara Republik Indonesia di samping para TNI adalah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu,